Alhamdulillah teman-teman amal tata teman-teman Narkob ya sebagai besar ya. Ini memang diundang khusus karena memang temanya maktabah ini karena kehabisan tema karena bahas kuburan. Judulnya sebagaimana kita tahu, gak suka ziarah kubur gak bahaya. Ini judulnya ya gak sekedar niru-niru kata-kata yang lagi viral ya. Tapi memang di zaman semacam ini, zaman dunia yang dipenuhi dengan materialisme, materi dijunjung tinggi, bahkan tidak hanya di kalangan orang awam, di kalangan orang-orang agama pun kita sendiri kadang-kadang menilai orang itu sekarang sudah dari materinya. Coba kalau kita dengar teman alumni yang sudah di rumah sana, ketika dia cerita, alhamdulillah saya haji umroh punya mobil, nanti kan kita ceritakan orang lain ini orang sukses, ya enggak? Alhamdulillah si fulan itu teman kita sudah sukses lah. Ukurannya sukses apa? Nggak mungkin ukurannya sukses itu dia istiqomah jamaah di masjid, enggak. Atau alhamdulillah dia sukses khurut 4 bulan tiap tahun pun tambah. Gak kepikir tingkatannya. Alhamdulillah dia sukses wiritan ayat kursi 1000 kali setiap hari. Udah. Di kalangan agama pun, di kalangan santri pun sekarang ini standar sukses itu ujung-ujungnya juga materi. Sehingga Masya Allah, materi itu betul-betul diagungkan. Ketika ada orang pintar, rajin belajar, rajin ngaji, rajin minum susu umpama, kemudian secara materi dia ini kurang, kok di sudoni. Nah ini loh, ilmu ini gak manfaat. Ini mau kualat, malas wiritan nih pondok. Ya enggak, akhirnya kiri. Jadi kemiskinan yang dulu itu dibanggakan oleh para salafuna itu sekarang menjadi satu momok, satu kehinaan. Padahal kita tidak melihat bagaimana kehidupan dia, tahajud mungkin atau mutalaahnya sing didelok materi. Artinya zaman ini rigesnya adalah zaman yang darurat materi. Nah, mulai di antara penyembuhan yang semacam ini adalah mengingati kematian, ngiling-ngiling mati. Dan di antara cara yang paling tepat, efektif untuk mengingat kematian, ya lihat kuburan. Duduk delok perkara liyane. Nek delok perkara liyane malah gak eling mati. Kowe ning kafe iki gak bakal eling mati. Mbok eling apa nang kene iki? Eling ngopi. Nah, makanya ini ziarah kubur itu perkara yang sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita melihat hadis yang dipakai hujjah para ulama yang mensunahkan ziarah kubur, dan ini ya bisa dibilang mayoritas bahkan ijma. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa kesunahan ziarah kubur dari rijal untuk laki-laki sudah sampai tingkatan ijma. Untuk wanita lah itu yang mukhtalafun fihi itu. Lalu salafi bagaimana? Orang salafi pun juga sama sunnah. Yang mereka ingkari itu safar, qasdus safar atau syaddur rihal bahasa haditsnya, menyengaja menuju untuk ziarah kubur. Nah, ini yang mereka ingkari. Neng Surabaya gur, neng makamnya Sunan Ampel. Neng ngene Jombang gur, neng makamnya Ki Hasyim atau Syekh Sulaiman dan sebagainya. Ini yang mereka ingkari. Dan juga beberapa amalan yang dibuat di kuburan, koyo tawasul, tabarruk, nah itu. Selain itu kebanyakan tidak diingkari.
Tapi kita juga nggak usah terlalu apa ya sama salafi itu ekstrem sekali. Enggak, sebetulnya kalau kita lihat pendapat salafi itu sebagian juga diiyakan atau bahkan juga pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kok ulama-ulama, adalah beberapa yang memang tidak suka qasdus safar li ziyaratul kubur itu. Makanya sebetulnya qasdus safar li ziyaratul kubur ini juga bukan ijma. Yang ijma itu ziarah kuburnya. Safar ini corono khilafiyah aslinya yang mutabar. Mulan ini sebagian kitab fikih ada sampai yang mengatakan tidak disunahkan qasdus safar kecuali ziarah para nabi. Lah para nabi ini ijma, kecuali orang-orang salafi itu dan orang-orang soleh yang dikiaskan dengan para nabi. Mulane nek kowe neng kuburan Cina nggur ping rono tok ya gak oleh. Artinya gak oleh ya makruh. Ngahum ya. Kemudian kalau kita lihat zaman sekarang ini betul-betul sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari larangan Nabi. Sebagaimana kita tahu tadi saya katakan ada satu hadis yang sangat-sangat sahih yang digunakan oleh para ulama untuk menghukumi sunnah ziarah kubur. Mungkin kabeh wis apal ya. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha. Dulu saya larang untuk ziarah kubur. Kemudian sekarang monggo silahkan ziarah kubur. Lah kebanyakan yang kita tahu kenapa dilarang Nabi ziarah kubur zaman dulu, rata-rata jawabannya kan karena dekat dengan kesyirikan. Lah sekarang karena sudah tidak dekat dengan kesyirikan, akhirnya dibolehkan. Jawaban ini benar, tapi sebetulnya bukan alasan satu-satunya. Ada alasan lain. Memang yang pertama, yang masyhur, ya benar, bahwasanya memang bukan hanya di Arab saja, hampir di seluruh dunia ketika itu, termasuk di Jawa, akidah ini disinggung sama Ustadz Izar ya di kajian utama, animisme. Tapi beliau ini kayaknya buru-buru kok kabar menurut tulisannya, dikejar deadline. Tapi ya apa-apa namanya majalah ya memang yang ini kadang-kadang setengah seperempat gak nyambung, kadang-kadang gantung. Tapi udah cukup lah ya. Bahwa ketika itu memang animisme hampir menyerang di seluruh wilayah di seluruh dunia ini. Bahkan sampai dianggap asal mula agama-agama adalah animisme. Animisme itu diantara maknanya meyakini benda-benda itu memiliki kehebatan, memiliki tuah yang tentu saja nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Artinya benda itu memang bisa memberikan manfaat dan mudarat tanpa Allah. Itu diantara makna animisme. Dan ini di mana-mana ada, termasuk yang dijadikan apa ya, perkara sing sakti yang keramat ya, bahasa Jawa nih, kuwi mono kuburan. Di kuburan dari dulu itu memang dianggap tempat yang sakral, sing keramat. Ya mbu, gak paham. Bahkan kita sendiri saja loh, walaupun imannya dhuwur ya, akale sangar, ahli mantek, ahli kalam, coro tak kongkon nunggoni jenazah sedina sewengi lak wedi. Ayo. Padahal iman kita itu percaya ini gak mungkin iki. Obah-obah nunjuk kowe jenazah iki gak bakal. Jawil lo gak bakal, jawil tok lho ora. Apa sampe nunjuk ini gak. Secara akal kita juga menancap di sini. Iki jenazah iki gak iso nyapa-nyapa. Ya enggak? Orang mati gak bisa ngapa-ngapain. Makanya adusnya didusi. Tapi umpama adewe dikongkon lungguh, diminta untuk duduk nemani mayit itu mau semalam sendirian, berani nggak? Nggak berani. Makanya itu saya nggak tahu itu keanehannya ruh ya di situ itu. Ini ruh kan diantara rahasia Gusti Allah. Kita juga nggak tahu kenapa kok kita takut sama mayit. Ada sebagian itu karena kebanyakan nonton film. Enggak, umpama gak nonton film pun tetap pedih. Lembu, nek wong turu biasa gak wedi. Tapi nek mayit wedi. Nah, sehingga kemudian ini terbawa juga di kuburan itu tadi.
apa meneh mayit iki mau tokoh besar. Lah sehingga dianggap memiliki tuah yang juga besar. Lah ini juga dianut oleh sebagian orang Arab. Orang-orang musyrikin bangsa Arab yang menjadikan kuburan itu seperti punya kekuatan magis yang tidak ada kaitan dengan Tuhan sedikit pun. Isok ngadeg dewe, isok nguwai keramat keberuntungan tanpa Allah. Lah ketika Islam datang, ketika orang sudah yakin, sudah bisa membedakan mana Allah, mana hambanya, mana khalik, mana makhluk, lah kemudian dibolehkan. Ini salah satu saja alasan. Ada yang kedua yang jarang disebutkan, padahal ya ini benar juga. Dan ini malah lebih cocok ya secara sejarah Arab ya. Yaitu kenapa dilarang? Karena di antara tradisi jahiliyah mereka suka tafakhur bil aba, suka membangga-banggakan leluhur. Ini penyakitnya yang jahiliyah, dan ini khusus Arab malah. Neng Jawa Persia gak patek membanggakan leluhur, itu nggak terlalu. Buktinya apa? Buktinya yang paling menjaga nasab, yang paling hafal masalah nasab itu hanya bangsa Arab. Neng Jawa ya amit, tapi tak takoni bangun nomor 5 wis gak hafal paling. Bin nomor 6 wis bingung karepe dhewe. Nomor 7 wis tambah. Nek wong Arab lho ndak. Dan kalau nyebutin nama itu mesti sama binnya. Artinya tafakhur bil aba itu kayak memang hanya bangsa Arab. Lalu alasan kedua ini juga cukup kuat. Nah, di antara media, di antara alat untuk membangga-banggakan nasab adalah kuburan. Loh, dari segi mananya, Pak? Yang pertama, kuburan itu kan menyimpan sejarah. Kuburan itu menyimpan sejarah. Lah ketika melihat kuburan dulu, bapakku loh biyen gini. Iki mbahku biyen gini. Itu yang pertama. Yang kedua, di tradisi Arab dari dulu sampai sekarang biasanya makam itu menurut keluarganya masing-masing. Bani ini masing-masing, bani A neng gini, bani B. Lah, semakin banyak kuburan di bani itu semakin bisa dibanggakan. Loh, kalau baniku kok ngomong bani Said, kuburannya yang 100. Berarti baniku gede, gagah. Bojone mbah kowe 4. Bojone 4, anake 20, 30, putune 1000 umpama ngono. Oh, mbahku siji, bojone 10. Anake 1000. Mangane kuburane akeh. Lah iki bojone siji. Anake loro. Lagi malah mati jomblo. Umpama. Sepi kuburane. Gesek. Kate banggano, sapa sing banggane? Umpama tadi akhirnya Allah. Jadi akhirnya jadi bangga-banggaan. Semakin banyak kuburan, semakin menunjukkan keluarganya itu keluarga hebat. Lah akhirnya karo Kanjeng Nabi dilarang. Soalnya Nabi itu paling nggak suka dengan tafakhur bil aba. Nabi itu pernah perjalanan haji. Kemudian di tengah perjalanan haji beliau melewati Wadi Muhassir, itu satu lembah di dekat Mekah sana. Ketika lewat situ Nabi langsung mencepatkan ontanya ke susu, dibut tuh. Sing melakukan 40 tadi 80. Ditanya sama para sahabat, ya Nabi kenapa kok lewat situ dicepatkan ontanya? Kata Nabi, saya takut nanti umat saya ini flashback melihat ini bukit Wadi Muhassir ini. Karena tempat ini dulu orang kalau prosesi haji mereka berkumpul di sini dulu saling membangga-banggakan leluhurnya. Aku Bani Majapahit, aku Bani iki, aku Bani iku. Akhirnya Nabi itu saking gak sukanya dengan tradisi tafakhur bil aba itu, sampai ndelok panggonane tok iki moh. Wes sedang diketne ngono kuwi. Lah
ziarah kubur di zaman dulu itu juga termasuk media tafakhur bil aba. Sehingga ketika Islam datang, ketika tafakhur bil aba itu sudah mulai runtuh, dipersaudarakan dengan saudara Islam, nah akhirnya fazuruha, ziarah kubur akhirnya dibolehkan. Paham ya? Jadi artinya apa? Larangan ziarah kubur ini bukan melulu soal syirik atau tidak syirik. Ini juga ada kaitan dengan tradisi bangsa Arab. Maksudnya ya? Jadi memang alasan Nabi itu gak cuma satu, intinya begitulah. Kemudian baginda Muhammad SAW juga menyebutkan banyak faedah-faedah ziarah. Mungkin kalian sudah tahu semua ya, ini ngulang saja. Yang secara garis besar, ziarah kubur itu bisa kembali kepada zairnya, kemudian bisa kembali kepada mazurnya. Ini manfaatnya itu bisa kembali kepada yang ziarah juga yang diziarawi. Yang pertama yang ziarah dulu ya, karena memang yang ditegaskan dalam hadis itu yang ziarah dulu. Fazuruha, sebagian riwayat fa innaha tudzakirukumul akhirah, sebagian riwayat fa inna fiha i'tibara. Ziarah kubur di arah manfaatnya adalah untuk mengingatkan negeri akhirat dan mengingatkan kematian, al-akhirah wal maut. Ada sebagian redaksi gitu itu. Artinya kembali ke yang saya sampaikan tadi, untuk mengikis kecintaan kita kepada dunia, kepada materi tadi. Sak bangga-banggane adewe karo materi, tetap ujung-ujungnya di kuburan, kematian. Lah ini yang paling penting ini. Ya kenapa kok saya sindir-sindir pesugihan nomor sekian? Walaupun nanti di antara faidah ziarah kubur itu doa mustajab, tapi nek adewe nggur pesugihan nomor siji, akhirnya faidah pertama yang disebutkan Nabi yang paling banyak disebutkan hadis itu tadi hilang. Selalu utekmu ning kuburan toko laris ngono. Es teh laris, es teh kopi laris lah. Akhirnya kan malah jadi seneng donya. Long kudune iki malah eling akhirat, eling kematian kok malah jadi donya. Ya gak cuma pesugihan, ono sing wedokan barangan. Rabi anake sapa ngono kan. Maryam ngono kan. Kudune eling mati malah eling anake wong. Itu boleh saja, tapi yang pertama kali yang faedah yang terpenting adalah tuzakirul akhirah wal maut, apalagi di suasana materi yang luar biasa ini. Ringkese ben eling mati. Terus faina fiha i'tibaro, yang ketiga, dan oleh pelajaran. Di antara pelajaran terpenting adalah pelajaran sejarah. Ziarah itu bisa digunakan sebagai media belajar sejarah. Mulane nek ziarah, ojo guru ziarah. Kuwi ziarah sapa? Sunan Giri. Sapa Sunan Giri? Mbuh iki. Ini rapi-rapi rono ae ngono. Ya sudah bagus, dia ke sana sudah dapat banyak manfaat. Tetapi lebih bagus lagi kalau tahu siapa yang diziarahi. Kan nek gak sayang gak kenal. Walik ya. Gak kenal gak sayang. Kemudian di antaranya lagi ya, sebagaimana kita tahu yang dikhilafiahkan tadi, bahwasannya kuburan itu tawassul wal tabarruk. Kita bisa menjadikan siapa yang kita ziarahi, tentunya ini khusus orang soleh ya. Kalau yang maut tadi nggak khusus orang soleh. Kabeh wong sok, bahkan wong kafir sok ziarah wong kafir ki gak haram, jaiz. Tidak sampai haram. Ya nggak sedirman ya. Kanjeng Nabi saja pernah minta izin untuk ziarah ibundanya. Tapi sebagian ulama yang hati-hati, beliau diizini sama Allah untuk ziarah, tapi nggak diizini untuk doa. Kalau ulama, jumhur ulama, ya karena ibunya tidak wafat dalam keadaan iman, sehingga nggak boleh didoai. Tapi ulama yang hati-hati, kenapa kok tidak diizini untuk minta doa? Karena buat apa?
wong jelas apike, nah kasarane ngono, jelas apike, jelas mati dalam keadaan iman, jelas telah melahirkan manusia yang terbaik. Jadi nggak perlu istighfari, istilahnya ngono kuwi. Sebagian ulama sing ngati. Kalau tawasul dan tabaruk ini khusus untuk orang-orang soleh. Di redaksinya mungkin kalian sudah hafal. Yang risnya kita minta kepada Allah dengan wasilah apa yang kita ziarahi, orang soleh yang kita ziarahi. Nah pertanyaannya begini, kan katanya tadi tradisi orang-orang terdahulu kan menganut paham animisme, kuburan punya kekuatan. Lah terus orang-orang Islam sekarang ke kuburan tawasul, bedanya apa? Akhirnya kan balik meleneng zamannya Kanjeng Nabi biyen menjadikan kuburan sebagai tempat permintaan. Lah kowe nyapa none ampel njaluk bojo, ngapain nyapa njaluk duit, apa bedanya? Sama gak? Sama, kalau dilarang saja nih dari atan lu syirk ini. Kata ulama, lah inilah bedanya akidah ini di sini, Islam di sini. Ketika orang itu sudah membedakan mana Allah, mana hamba, mana khalik, mana makhluk, lah disinilah perbedaan dengan akidah animisme tadi. Artinya apa? Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, datang kepada wali itu maksudnya bukan meminta wali, maksudnya minta neng Gusti Allah perantara wali. Bahkan andekan kan ada sebagian lafaz tawasul itu kan ekstrim. Jadi bukan Allahumma inni as'aluka wa atuwaju ilaika bi hadzal wali, bukan begitu. Ada yang madat-madat itu loh yang kalian selawatkan itu. Itu kan jaluk langsung loh. Kene Allah itu iki. Ya wali. Jaluk duit ngomong ngono. Ya wali, jaluk bojo. Ya wali, jaluk ngene, jaluk ngono. Lah terus iki apa bedane? Apa bedane karo wong zaman biyen animisme itu? Jawaban kita tetap beda. Orang itu kalau keyakinannya hanya Allah yang bisa memberi manfaat mudarat, jangan dibedakan sama orang-orang nggak punya agama zaman dulu yang animisme itu, yang memang betul-betul mereka nggak bisa membedakan mana Tuhan mana makhluk. Wong animisme wong bingung, maka nggak bisa disama-samakan. Lah maksud apa menjaluk piro? Maksudnya njaluk ya didongakne Mbah Wali, dongakno ning Gusti Allah, bojo, anak lan sebagainya. Paham ini semacam ini. Walaupun kita tidak pungkiri juga, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang juga ada yang memang minta betul itu sekali Gusti Allah blas iki yo enek. Yo enek, tapi kuwi jarang. Insyaallah jarang. Iku sebab mau kejawen sing mau akidah memang bledru. Normalnya orang insyaallah ndak. Nggih, mulane nek kowe kok dadi pimpinan sarkep ya, atau duwe jamaah sarkep apa wong tanggamu, sadurunge ziarah perlu dikei bayan hidayah. Kuwi penting. Bayan hidayah apa faedah ziarah, termasuk bagaimana cara berdoa yang benar. Sing paling pas mau yang ngono tawasul, ya Allah dengan perantara walimu ini, dengan berkatnya walimu aku minta. Lah itu yang paling pas begitu itu. Kalau yang bledru-bledru wis itu khusus wong santri-santri ya. Nek orang awam mbah-mbah sing tuwek-tuwek gak jowo apa-apa ya aja. Udine malah tiba ning kesirikan. Kudu dilurusne iki. Nek gak kena bahaya. Ono wong desa, wong Magetan, wong Ponorogo, wong Ngawi sing memang akidah iki ngeri. Kadang-kadang iki enek Islam-Islam KTP, Islam-Islam kejawen ngono kuwi. Maka harus dikasih hidayah bahwa kuburan ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi kita tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem kiri sing kejawen betul, sing jaluk neng kuburan. Memang kadang-kadang malah bukan kuburan orang soleh, kuburan rojo-rojo, joko iki inilah, joko kuwi inilah. Tapi juga tidak ekstrem kanan kayak wong salafi sing nganggep kabeh wong ziarah kubur kuwi musyrik, kafir dan sebagainya. Kemudian di antara faedahnya lagi kita menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana Nabi ziarah ibunya.
Nabi ziarah ibunya kan tentu saja bukan tawasul dan tabarruk, tapi memang murni ziarah ikatan seorang anak dan ayah. Dan memang di dalam satu hadis, walaupun ini hadisnya nggak kuat ya, tapi insya Allah secara makna sahih, ahli kubur itu ketika diziarahi orang yang dikenalnya, dia lebih seneng ayem, ditekani anaknya, ditekani dulure, paling melas kayak duit mbah bapak gak tau diziarahi. Walaupun bisa kita kirim, itu bisa ya manfaat, tapi lebih baik lagi kalau kita datangi secara langsung. Wih, gambaran gampangannya kowe dikirimi bapakmu lewat wesel karo diparani langsung, ya memang tanpa dikunjungi langsung ada manfaatnya, malah kadang nek sepet karo bapaknya malah lebih seneng. Wis Pak Gosar ini Pak, ning duwe Pak, ada yang kayak gitu. Tapi normalnya kan lebih seneng ketemu bisa main HP kan, ini bapak Irene keluyuran atau sarangan barang. Ahli kubur juga begitu, kalau disamper itu lebih seneng. Kalau yang nyamperi tadi, apalagi yang kenal, nek gak kenal ya boyo gak paham aku ya seneng apa gak karo kok jadi guyonan Gus Pak. Nek ziarah wali aja suwe-suwe, kadang-kadang sumpek wali karo ndelok raimu jadi. Terus aku kepedean dari ini ceri wali ini nyapa terus ngerusuk kayak gini. Mau coba kulhu ping telu jaluke sak jam. Mau coba Yasin petot-petot cewapet jaluke sawi nangis-nangis yo. Ngamplopi mek 5.000 jaluke. Kayak pasukan yaing yo. Ngamplopi 50.000 jalukane dawa ya ngono. Neng kuburan mau coba kulhu ngantuk-ngantuk jalukane wake gede-gede pisan lah. Tapi dia wallah alam ya kalau begitu itu kita nggak tahu juga. Kemudian ada yang diziarahi juga, artinya bagi seorang mazurnya, diantaranya adalah doa. Makanya Kanjeng Nabi itu punya rutinan setiap awal tahun pasti ke makam para syuhada Uhud itu, beliau doa di sana. Artinya memang nggak cuma meminta-minta, kita juga tadi membaca Yasin, membaca kulhu, tahlil, kemudian dihadiahkan kepada yang wafat. Apalagi kalau yang wafat gak patek wali, amalannya gak patek oke, jariah gak patek oke, kayak bapak ya dewi mungkin, wali ora, wong soleh yo gak pati, karkun telung dino, mulai karkun tahulan tapi jangan kami gibah kono gitu. Dan ini sering-sering diziarahi, sering-sering diziarahi, ditungani, dihadiahi Fatihah, dihadiahi Yasin yang mau. Ben seneng, dan itu bagian dari birrul walidain. Dan tadi ayam itu bapak ibunya. Oke, udah gitu saja yang bisa disampaikan. Untuk lebihnya waca-waca dewe ya, nek gak ngono gak barbar ini. Al-Fatihah. Mungkin ada yang tanya. Biasanya kalau dulu Mas sesepuh sarkup gitu ya. Katanya kalau nyarkup itu di setiap makom tuh ada kunci amalannya, kayak di makom mana gitu nanti Al-Ikhlas, kemudian kalau di sini lain lagi Yasin apa dan sebagainya. Itu ada dasarnya nggak Mas? Jadi ini aslinya konten sensitif ya pertanyaan begini ini. Jadi kadang-kadang itu memang banyak kasyaf-kasyaf para ulama yang agak berbeda. Ringkesnya kalau saya sendiri ya, ini pribadi ya, kita mengambil jalan tengah lah, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri. Yang terlalu ekstrim kanan jelas langsung menolak, karena kasyaf itu bukan hujah. Kasyaf itu hujah. Tapi kita juga jangan terlalu ekstrim kiri, tidak mempercayai kasyafi para ulama, para wali. Soalnya kasyaf itu mimbabil karomat, walaupun bukan hujah, tapi mimbabil karomat, dan karomat itu diakui. Nah, di antara kasyafnya para sufiyah itu memang ada cara-cara untuk menemui rohnya orang-orang yang sudah wafat. Caranya macam-macam. Nenek sing ini, nenek sing ngono. Termasuk tadi ada bacaan-bacaan kunci, itu nggak semua juga sebetulnya, hanya pengalaman 1-2 ulama. Dan ini sebetulnya bisa dilogikakan, itu bisa
gampangnya apa? Kayak ADW loh, ADW kan duwe kode nomor telepon kan beda-beda. Atau kesenangan beda-beda. Kowe nek sowan ulama kono kayak dhuwit, kuwi senengane dhuwit ngono. Nek kono kopi senengane. Nek kono senengane bojo ngomong. Kayak bojo anyar ngono. Bisa dilogikakan semacam itu. Tapi lagi-lagi ini juga bukan hujah dan nggak perlu sampai keyakinan, nggak perlu. Karena apa? Diku ngene gini, adewe terlalu ekstrim masalah ini. Ziarah kubur harus bertemu ruhnya. Wedine yo nek ketemu ruh tenan, nek ketemu demit. Nah, Syekh Sya'rani saja sering sekali menegur masalah kasyaf ini. Kowe aja terlalu ngandalne kasyaf. Kadang-kadang wali pun, apalagi enggak wali loh. Wali pun kadang-kadang kasyfu syaitoni, kasyfun syaitoniyun. Wali loh iso di kasyaf setan. Apa meneh sing duduk wali? Sing pernah tak critakno Syekh Khalid Al-Baghdadi Al-Khalidi itu termasuk pimpinan Thariqah Naqsyabandiyah yang jadi nisbat Khalidiyah. Kan Naqsyabandiyah termasuk nasabah kita kan, Naqsyabandiyah, Mujaddadiyah, Khalidiyah itu nisbatnya ke Syekh Khalid. Syekh Khalid pernah dikasyaf, Imam Mahdi mau datang 3 hari lagi. Beliau kumpulkan muridnya, ojo turu sampai 3 dino di tempat khonkohnya itu. Di satu tempat bukan di khonkohnya. Ternyata 3 hari nggak datang Imam Mahdinya. Terus beliau nasihati, delok. Aku sing koyo ngene, Imam Khalid Baghdadi iki jan wong sing sok ngumpulno bainal ilmi wat thariqah. Ngalimi tenanan. Beliau banyak karya dalam nahwu, usul fikih, termasuk beliau punya karya susunan ini sampai sekarang banyak dipakai. Itu mengumpulkan antara ikhtiarnya konsepnya Imam Maturidi dengan kasepnya Asy'ari, dikumpulkan jadi satu sama beliau. Ada kitabnya. Secara thariqah yo masyaallah wali gede. Beliau ngomong gini, aku lho sing wali ini koyo ngene. Ngalimku ra karo-karuan. Derajatku ra karo-karuan, kasyafe iso keliru. Mulai kowe gak usah terlalu ngandalne kasyaf. Di kasyaf kowe tak angkat dadi wali kutub lah. Tibake demit. Nah. Jadi kalau zaro-zaro tawajuh sama zaroi robito karo para guru. Cara ditemui ya alhamdulillah. Cara ditemui alhamdulillah. Nek ketemu ya gak usah sedih, ya biasa. Dan kalau ditemui gak usah terlalu seneng. Emang betul beliau? Jangan-jangan jin. Nah kan? Kita nggak tahu. Walaupun ada memang wali-wali yang memang itu tadi di kasyaf semacam itu. Bahkan kita tahu ada yang sampai tangannya keluar tuh, Syekh Rifai itu kan di makam Nabi keluar. Dan saya pernah dengar dari ini orang hidup, saksi mata masih hidup loh. Bibi saya itu pernah ziarah sama Kiai Muhajir di wali mana gitu. Disalami, assalamualaikum, keluar tangannya dari kubur itu. Terus dicium tangannya, terus masuk lagi loh. Artinya ada yang semacam itu ada. Dan saksinya lo cik urip ya. Tapi aku mau, kowe gak usah ngono-ngono iku. Soalnya aku dulu sebagian wong iki koyo ngono kuwi. Mau tentangnya apa? Buka kunci kuburan. Wah. Emang wali ini gelem nemoni kowe ngono lho sing pertanyaane kuwi lho. Nek waline wali-wali yo tingkat RT umpama sapa Sabildan wafat ngono kan. Terus mbok temoni kira-kira gampang lah. Kok Sunan Ampel buka kunci Sunan Ampel, kowe iki sapa? Malah bener Gus Bahak mau lho. Saiki nyapa ricek ning gene iki ya. Sholat gak teratur, subuh jam 6 buka kunci mbak jejek cangkemmu. Jadi Sunan Ampel lak jejek cangkemmu pisan ngono jare. Ngurusi yang turu wae. Jadi kalau saya temen-temen gak kudu ditemoni, gak kudu. Walaupun ada juga, gak usah jauh-jauh loh. Kiai Fatah sendiri, Kiai Fatah guru kita itu pernah cerita ke saya langsung. Saya pernah ziarah ke mana Yaman itu, Fakih Muqaddam ya. Saya assalamualaikum langsung dijawab waalaikumsalam. Itu gak ngimpi, gak aku, terjaga dalam keadaan terjaga. Dijawab dari makamnya. Itu beliau cerita langsung ke saya langsung, nggak ada perantara sanatnya.
artinya yo enek lah sing ngono-ngono kuwi enek, tapi kowe gak usah ngono-ngono iku lah. Kayak Fata juga gak ada kayaknya niat untuk begitu gitu is. Itu terjadi sekilas gitu aja. Artinya gak usah ngatur-ngatur wali lah, buka-buka kunci barangnya apa. Nek kowe wali yo gak apa-apa. Nek kowe wali sewoleh ngono. Sing kira-kira sing mbok temoni iki seneng mbok sing mbok ziarahi seneng mbok temoni gak apa-apa. Subuh jam 6 wiritan gak tahu. Buka-buka kuncine wali ki nyapul dodok-dodok omahe wong ruso ya. Wis cukup ya. Nih. Hikmatnya siap, Bro. Oh ya, langsung hikmat aja biar gak terlalu ini ya. Sallallahu alaihi wasallam.